Bismillahirrahmanirrahim. Aku terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassofati sofa. Kita ngikuti yang dipilih Imam Suyuti. Demi malaikat yang berbaris. Fazajirati zajro, demi malaikat sing mengarak napa? Mega atau mendung. Terus fataliyati dzikra, demi malaikat yang membaca Quran. Terus semua itu jadi ilmu, jadi pengetahuan bahwa semuanya peringatan bahwa inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Nah, sebagian ulama mengatakan sofat itu ya karena fi'il isim fa'il yang dimasuki al itu li ta'mim. Ya maknanya gini, sebagian malaikat sebagian ulama wasofati sofa, demi apa saja yang berbaris, fazajiroti napa? Ya jira, demi apa saja yang bisa napa mengarak tadi. Terus fataliyati dzikra, ya demi apa saja yang membaca ayat-ayat Allah. Nah, pertanyaannya tadi terus begitu. Saya pernah baca beberapa kitab begini, ruwono nggih. Misalnya pisang itu kandung vitamin A. Ruwono nggih. Misalnya air mengandung mineral. Terus misalnya apa itu halilintar atau apa ini karena pertemuan apa-apa terus menjadi halilintar. Kalau agama tetap mengistilahkan halilintar adalah malaikat yang begini. Nanti ada malaikat penjaga mendung, penjaga angin, macam-macam. Pertanyaannya begini, apa betul Allah menciptakan malaikat untuk ngatur apa? Hujan, ngatur mega, ngatur apa? Halilintar. Tapi kata beberapa ulama modern, kata era-era modern, cara berpikir begini, manusia itu yang jelas itu butuh nama, rungokno nggih. Tapi sama ndak harus jadi sekuler. Manusia itu butuh nama. Nah, nama itu oleh agama semuanya dikatakan malaikat. Kalau kamu andaikan orang ateis atau orang barat atau orang modern, mungkin menamai itu ini mengandung listrik. Mendung, mega ini mengandung listrik sehingga kalau benturan terjadi gini. Sama. Misalnya manusia ketika berpenyakitan, itu ada malaikat yang menjaga kamu. Ketika penyakitan, malaikat yang bagian penyakit ngurus kamu. Ilmu medis darani penyakit itu kuman, yang kesehatan itu gizi atau vitamin. Tapi yang jelas kebutuhan manusia sebenarnya di nama. Maka kata Imam Ghazali, kamu tidak usah terikat oleh nama. Nama itu setiap kelompok akan punya. Tapi yang pasti ada unsur yang di situ. Lah unsur itu agama menamai malaikat. Orang modern menamai unsur itu bisa vitamin, bisa listrik, apa saja sesuai konteks yang dibicarakan. Ini rungokno. Nah, kata ulama-ulama, kecuali malaikat saksiyah kayak Jibril, Mikail, itu semuanya akan mengatakan itu malaikat. Tapi kalau malaikat yang lain-lain itu penamaan, kekuatan yang luar biasa, yang orang ini butuh nama. Nah, butuh nama itu pilihan agama menamai itu malaikat, pilihan modern mungkin nama ini zat apa, fungsi apa. Maka kamu tidak perlu, misalnya tersiksa begini, kata hadis malaikat itu halilintar itu adalah pecute malaikat kan gitu. Kayak cilik kan krungu nggih. Domone cara wong kuno-kuno jare halilintar itu pecute malaikat. Terus kamu sekarang modern belajar tentang ilmu alam misalnya. Oh ndak, ini pertemuan dua ini terus gini-gini maka jadi listrik. Pertanyaannya, listrik sendiri kamu namanya apa coba? Listrik adalah sinar. Ya ndak juga. Listrik ada. Kowe lah ya mau butuhe ana jenenge. Nek ngono iku jenenge listrik lah. Kowe kiai kuno lah ya cara aku pecute malaikat terus bedane opo ngono. Paham to maksud? Jadi memang manusia itu butuh nama. Nah, enggak masalah, yang penting yang al ismu ya dulu alal musamma. Makanya itu selalu menjadi pertanyaan. Maka kamu tidak usah iskal. Sekarang tuh sering ada pertanyaan, gimana hubungan sain dengan Quran? Hubungannya piye? Ya baik-baik saja. Aneh-aneh. Selama ini ya ora tau ono demo, baik-baik saja. Kowe kok aneh-aneh wae. Jadi ya sekarang ini gitu. Misalnya saya ini pakai baju putih. Kowe darani ini mungkin baju hem. Mungkin orang Arab darani jubah. Kalau wong Jawa kuno wis darani ageman. Apa saja, wong nama wae. Sementing manusia dari awalnya butuh nama. Dan nama itu bisa rubah.
Misalnya begini ya, saya itu kan sering ngukuri apa, misalnya saya kan banyak kenal sama dokter-dokter kandungan atau dokter apa bedah. Satuan ukuran orang namain kan apa? Senti, ya kan? Mili senti, satuan ukuran. Orang Arab mungkin bilang diro, bilang macam-macam. Yang dibutuhkan itu kan kesepakatan. Saya ulang lagi ya. Ketika pas dibutuhkan, mungkin ini senam otak, zaman tambah cerdas. Angel temen rang nopo ya Allah ya Allah. Ajane aku is paham tapi mahamno kan butuh seni. Kan pernah ya. Itu di depan saya ada seorang dokter bedah. Ya. Ada orang nggak bisa kencing gitu. Kalau perempuan sama lelaki kan untuk memasukkan alatnya supaya pengganti apa jalur apa kencing itu kan beda. Kalau lelaki agak dalam, kalau putri itu nggak pati apa dalam. Memang kadarnya beda. Terus dokter itu bilang masukkan saja 1 senti. Nah, lalu di ilmu medis daripada lama mengukur, ukuran itu sudah dibikin. Dan itu mungkin dinamai apa gitu, yang tidak pakai senti. Nah, pertanyaannya, ketika Allah bikin nama, ya seperti itu. Makanya kalau sampai ngaji, orang boleh ngosor sholat itu setelah perjalanan sitata asyara farsakhon, 16 farsah. Terus 1 farsah sekian mil, 1 mil sekian. Sampai di kitab diterangno sak khutwah itu 6 jangka itu sak kodam. Berapa kodam kan sampai sama di bab zakat juga gitu. Zakatnya emas itu 20 miskol. Itu sama dengan sekian biji gandum. Sampai dihitung sedemikian rupa. Pertanyaannya sebetulnya itu nama-nama itu hanya kita butuh kesepakatan ketika memerintahkan masukkan itu 1 inci. Nah, pertanyaannya ketika ini itu kamu katakan 1 inci, orang lain bedui kuno, kira-kira tahu nggak bahasa inci? Mendingan mending ini sak ketekane driji. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan itu apa ya sudah kodrol unmulah, koyok sak pucuke driji. Nah, sama tak wari dadi wong alim ben ngerti. Lah dulu dengerin ya. Karena nggak ada jam, saya ulang lagi dulu itu nggak ada jam. Maka Rasulullah itu kalau sahabat cerita gini, saya sholat asar bersama Rasulullah, kemudian sebagian kita pulang menyembelih unta. Unta itu disembelih, dimasak, dibagi ke 1 kampung. Itu matahari belum sampai terbenam. Terus ada yang ngukur itu betapa asar itu kira-kira jam 3. Karena kalau asar itu 4:30, pasti untuk itu nggak cukup. Terus ada yang ngukur, cara ngukur begini. Saya itu sholat maghrib sama Nabi. Kemudian saya melempar panah. Saya masih tahu jatuhnya panah di mana. Berarti waktu maghrib itu tidak sampai gelap-gelap amat. Karena saya, jadi sahabat dulu, gue niteni waktu maghrib kapan ini. Nabi adzan, gamane Nabi nyuruh Bilal adzan, dia langsung lempar panah. Dan saya tahu jatuhnya panah itu di mana. Berarti maghrib itu cek padang jinglang. Meskipun wis hurubus samsi, jadi gak usah nganteni peteng apa dedet. Mereka ngukuri sahabat itu sampai. Nah subuh juga gitu ngukurnya sahabat. Kita subuh sama Nabi, kemudian kita keluar, layak rifu ahaduna, layak rifu ba'duna ba'dun min syiddatil ghalas. Kita ketika keluar dari masjid, wajah kita tidak saling kenal karena banget petengnya. Nah, jadi dulu itu ukurannya seperti itu. Nah, yang penting ukuran itu 1 kesepakatan apa? 1 kesepakatan. Nah, sama. Kita ini hanya butuh seorang manusia itu darani ono bledek iku sebabe apa? Wong modern seneng muni pertemuan negatif dan wong kuno seneng darani iku pecute malaikat kok angel temen jenenge ngono. Dadi butuh wae iku roh jenenge apa? Wis kaya wong kriting jenenge apa ki? Nadaran kriting kan. Ana wong darani gak iku rambut ra kena diatur. Pokoke butuhe ana jenenge apa? Butuhe ana jeneng. Yo ajane kan ra mendesak coba misale. Upil barani upil sebab apa? Butuhe ana kesepakatan, aja geman ndak kok upil ning minuman iku tok. Andai kan dari dulu namanya ndak upil kan gak masalah. Kenapa pilihannya upil? Kan gak mungkin ngono barani emas. Mulane bener kiai kuno, kadang cangkem elek. Kena apa lombok kok pedes. Ayo jawab piye?
Jawab kayak kuno gampang, mergo nak manis jenenge gula, mergo mangkel. Jadi manusia itu mau butuh kesepakatan. Nak ngono iku jenenge upil, mulane aja dakok ning es jus misalnya. Ya ngono tok. Tapi umpama mulai awal kok gak dijinakno upil kan ya ora masalah, asal nama yang disepakati. Yaiku sirine Quran ngendikan wa 'allama adamal asma. Jadi pertama manusa diwarai iku jeneng. Karena ini kita butuh kesepakatan. Ojo sampai uang ora ana kesepakatan. Akhirnya iki jenenge idu, iki jenenge taek, iki jenenge darah. Ojo sampai ketika lucung anakem kok metu darahe, terus anake ra paham. Darah iku apa? Kan bingung. Makanya pertama manusa diwarai iku jeneng. Karena ini butuh titik kesepakatan. Nah, butuhe iku ana mendung, ana mega, ana bledek lah. Makanya terus nah orang sekarang saking gobloke, mbok saking ngawure, mbok saking gak sopane, butuhnya gugat agama. Mana ada dalam makanan ada malaikat, adanya vitamin. Wong kuno darane yes, pokoke bekase wudu dadi malaikat sing ndongakno kowe. Mulane masyhur ana wong sampai dadi valid itu mati separuh gara-gara baru wudu, terus ngidak-ngidak bekase wudu, jare ben malaikate mati. Mergo ndekne krungu hadise Nabi bekas wudu dadi napa malaikat mbah lha wong iku nasib elek terus kuwalat dadi valid dadi napa mati separuh. Nah, kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa, kecuali malaikat saksial. Ketemu kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu, malaikatul to'a, malaikatul sahab, malaikat-malaikat sing gini itu apa? Kowe ora usah mikir ngono, sementing ojo pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Iku eling-eling, mun ngandel kula. Nek sampean gak kepengin napa celaka donya akhirat. Mergo aja sampai ilmu iku nggugat agama, ya ora oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama ini kaum yaqilun, kaum yatafakkarun. Jadi misalnya kok ngene. Oh, manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Orang modern nggak percaya, sing mari emosi ku darah tinggi karena kakean mangan daging, mangan uyah. Sing mari emosi ora di duit. Itu kan sepakat kan? Nah, agama itu butuh nama itu. Wong gampang emosi, ku mesti terprovokasi setan. Segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah, kenapa itu dikatakan setan? Ya, yang namanya emosi itu tidak positif. Ya sudah kita namai setan. Kue karena ahli ilmu medis darah wah itu karena darah tinggi, itu karena suhu badannya enggak seimbang, sauni-unimu lah. Sementing manusia butuhnya roh jenenge. Nah makanya ini problem. Nah problemnya adalah sing sok ilmiah lalu anti agama, sing sok agama kadang anti ilmiah. Sejane tidak perlu seperti itu. Kita tidak pernah tahu hakikat ini. Nanti setelah di akhirat baru tahu. Fakashafna angka hitoaka fabasurokal yauma hadid. Makanya ini perlu saya ukar. Jadi agama akan bilang orang yang emosi itu diprovokasi setan. Andai kan dia ingat Allah bahwa semuanya sesuatu itu qadar maqdur, itu pasti tidak emosi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada